Welcome back to this channel guys, dan di video ini saya akan mengulas soal korupsi dan bagaimana terdapat beberapa negara yang justru menjadi surga bagi koruptor untuk menyimpan hasil kejahatannya. Kita tentu sepakat jika korupsi memiliki dampak yang merusak dan menjauhkan Indonesia dari cita-cita keadilan sosial. Yang pertama, korupsi menghancurkan perekonomian suatu negara dengan mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial ke dalam tangan segelintir individu atau kelompok. Hal ini tentu menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan menghalangi penciptaan lapangan kerja. Kemudian, korupsi dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi dengan menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok yang kaya dan miskin. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan infrastruktur menjadi terbatas bagi mereka yang tidak mampu dalam hal memberikan suap atau memiliki hubungan yang baik dengan pejabat korup. Yang terakhir, korupsi menghambat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan program pengentasan kemiskinan seringkali disalahgunakan oleh pejabat yang korup. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan menjadi terhambat. Nah, beberapa cara licik yang digunakan para koruptor adalah menyembunyikan dan menyimpan uang hasil korupsinya melalui praktek-praktek yang tidak jujur dan ilegal, seperti pendirian perusahaan fiktif di luar negeri, pembukaan rekening yang anonim, penggunaan bank penampung ataupun bank tumpangan, penggunaan surat berharga, dan penggunaan layanan perbankan digital atau cryptocurrency. Terdapat beberapa negara yang tampaknya menjadi tujuan dari koruptor untuk menyimpan dananya. Yang pertama adalah negara-negara dengan sistem bank rahasia yang kuat. Negara-negara dengan sistem bank rahasia yang kuat seperti Swiss, Singapura, dan Hong Kong dianggap memiliki kemungkinan untuk menyediakan tempat pelindungan bagi uang hasil korupsi. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut dapat menyediakan fasilitas penyimpanan uang secara rahasia dan mudah diakses oleh pihak asing. Yang kedua adalah negara-negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dapat menjadi tempat perlindungan bagi koruptor dari Indonesia. Beberapa negara yang diketahui tidak memiliki perjanjian ekstradisi antara lain dengan Korea Utara, Iran, dan Sudan. Kemudian, negara-negara yang kurang kooperatif dalam penegakan hukum internasional, seperti Somalia, Yaman, ataupun Libya. Tentu, negara-negara tersebut dianggap memiliki potensi untuk menjadi tempat pelindungan bagi koruptor asal Indonesia. Namun, yang perlu dicatat bahwa hal ini tidak berarti semua orang yang memegang uang ataupun aset di negara-negara tersebut pastilah koruptor. Dan juga tidak semua negara yang disebutkan di atas menjamin keamanan bagi para koruptor. Indonesia juga dapat bekerjasama dengan negara-negara tersebut untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum internasional, khususnya terkait dengan ekstradisi terhadap para pelaku korupsi. Begitulah kira-kira.